Episode 17. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ganti mobil. Setelah menghentikan mobil di sisi kantin, Ariel hanya berjalan ke kantin dan bos berkata sambil tersenyum. Ini hampir musim panas. Dan mataharinya besar, kata Ariel. Bos sadar mengambil sebungkus rokok yang Ariel biasanya hisap. Namun, ia memandang Audi A6 dan menemukan bahwa itu tidak cocok dengan status Ariel saat ini. Dia bertanya, haruskah saya mengubah rokok saya? Rokok saya ini sudah cocok untukku, kata Ariel. Bos tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Uang bensin mobil ini bukan sesuatu yang bisa kamu hemat dengan merokok. Jika kamu berhenti merokok dan mengumpulkan uang itu, kamu tidak akan dimarahi. Setelah Ariel membuka rokoknya, dia menyerahkan sebatang rokok kepada bos. Bos mengulurkan korek pada saat yang sama. Dan kedua tindakan itu bekerja sama satu sama lain. Dan ini semua diselesaikan di luar waktu. Bagaimanapun, sudah 3 tahun. Bos menyesap dengan tajam, mengeluarkan cincin asap samar, dan berkata, saya telah lama melihat kalau kamu bukan orang biasa. Mengapa baru saja membumbung ke langit? Ariel tidak mengharapkan itu. Bos mengatakan demikian berkata sambil tersenyum. Bos, Anda bukan orang yang berbakat. Mengapa Anda bersedia menjaga komisaris ini seumur hidup? Bos menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, saya tidak punya bakat. Setiap keluarga memiliki sutra yang sulit dibaca. Untuk wanita. Kamu juga. Ariel mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah merokok, Ariel memindahkan mobil ke depan perusahaan. Setelah pulang kerja, Audi baru yang tidak terdaftar menarik banyak perhatian. Ariel berdiri di samping mobil dan dianggap sebagai tuan muda. Tentu saja, ini dengan alasan bahwa orang-orang itu tidak mengetahui identitasnya, menantu keluarga Wijaya. Dan dia mungkin telah menunjukkannya sekarang, setelah penghinaan untuk waktu yang lama. Ariel, ini. Kauri berjalan keluar dari pintu perusahaan dan tampak kosong ketika dia melihat Ariel dan mobil baru di belakangnya. Ini hampir musim panas, dan mataharinya besar. Jadi aku tidak selalu bisa menjemputmu dengan motor listrik, kata Ariel. Sebuah suara sebelum waktunya terdengar, Kauri, bisakah kamu hanya ketika orang yang bertanggung jawab atas proyek, dengan beberapa hari bisa membeli mobil baru. Kamu sangat terang-terangan. Apakah kamu tidak takut jika dilihat nenekmu? Jika Anda memiliki bukti, Anda dapat pergi dan lapor saya ke nenek. Kauri memandang Andika dengan dingin. Sejak dia menjadi penanggung jawab, Andika telah menyebabkan masalah, dan mereka semua tidak menyukai Kauri. Andika tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir. Ketika saya memiliki bukti, saya akan pergi ke nenek, tanpa kamu mengingatkan saya. Kamu sebaiknya berhati-hati. Jangan biarkan saya menangkap kesempatan. Atau saya akan menendang kamu keluar dari keluarga Wijaya. Kauri duduk di kopilot dan berbicara dengan Andika. Ariel tidak pernah memandang Andika sama sekali. Saat mobil melaju menuju rumah, Kauri tiba-tiba bertanya kepada Ariel, berapa banyak uang pribadi yang kamu miliki? Ariel tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menghadapi masalah ini. Jadi dia sudah memikirkannya dan berkata, sebelumnya saya menabung untuk membayar pernikahan kita. Jadi saya punya beberapa uang untuk menghadiahkan ini. Kauri menoleh melihat Ariel. Berapa harganya? Kan, kemarin menghabiskan lebih dari 400 juta. Ditambah hari ini, sudah lebih dari 1 miliar. Ini lebih kaya dari keluarga mereka. Kauri tidak terus bertanya, meskipun dia adalah istri Ariel. Mereka berdua telah mandiri secara finansial selama bertahun-tahun. Dan mereka tidak saling bertanya tentang masalah uang. Tidak ada alasan untuk menyelidikinya. Tiba-tiba di rumah, Lina tahu tentang membeli mobil baru. Dan tidak bisa menunggu untuk menarik William melihatnya. Pasangan tua ini sangat senang duduk di mobil baru. Saya merasa pori-pori saya terbuka semua. Dan saya merasa sangat nyaman. William, mobil ini tidak bisa dikendarai oleh Ariel. Putriku akhirnya membeli mobil. Jadi kita harus mengendarai dan menikmati berkahnya, kata Lina. William menjawab berulang-ulang, ya, tapi kamu harus memberitahu Kauri tentang hal ini. Kalau mobil listrik cocok untuk Ariel.
Tiba-tiba Lina juga memikirkan ini. Lain kali saya kembali ke keluarga saya akhirnya bisa menghembuskan napas, kata Lina bersemangat. Ketika pasangan tua itu kembali ke rumah, Lina memanggil Kauri ke kamarnya. Bu, ada apa? Kauri bertanya. Mobil ini. Mulai hari ini, biarkan ayahmu mengendarainya, kata Lina. Mengapa? Ini adalah. Sebelum Kauri selesai berbicara, Lina tiba-tiba berkata, apalagi yang ada? Sekarang kamu punya ukerjain bagus. Tidak bisakah kamu membiarkan kami berdua menikmati berkah dan mobil yang bagus? Jika Ariel mengendarai mobil baru ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dan berapa banyak uang untuk memperbaikinya. Bu, mobil ini Ariel. Tidak apa-apa. Tidak usah membicarakannya. Luna melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, saya tahu dia baru-baru ini menjemput kamu untuk bekerja. Tetapi kamu tidak selalu menatapnya dan memintanya untuk mengendarai mobil yang begitu bagus. Jika dia tidak setia, menggunakan mobil ini untuk menipumu, membawa wanita lain di luar sana dengan mobil baru ini. Jadi ibu sarankan agar tetap memakai motor di rumah. Kauri terdiam, berkata dalam hati, Ariel membeli mobil ini dan tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong-ngomong, kamu mengganti mobil dalam beberapa hari setelah kamu menjadi penanggung jawab. Apakah nenekmu tidak curiga padamu? Ketika kamu melakukan penagihan, kamu harus berhati-hati. Lina mengingatkan Kauri. Mengapa mampu hidup lebih baik dari mereka adalah karena posisi tinggi di perusahaan dan banyak peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. Jadi Lina menerima begitu saja bahwa Kauri membayar mobil baru di perusahaan. Kauri menghela nafas. Dia tahu karakter ibunya. Dan dia tidak bisa menjelaskan ini sama sekali. Bahkan jika dia mengatakan bahwa Ariel membelinya, Luna tidak akan mempercayainya. Aku pergi dulu. Kauri harus menjelaskan ini pada Ariel. Dia ke dapur dan memandang Ariel yang ahli dalam memasak. Kauri berkata dengan nada meminta maaf. Maaf. Ariel menoleh dan melihat Kauri dengan bingung. Dan bertanya, ada apa? Kenapa tiba-tiba minta maaf? Maaf karena apa? Kamu tidak punya salah kok. Tanya Ariel. Ibuku mengira uang yang dipakai beli mobil itu adalah uang saya. Dan dia ingin mobil itu diberikan ke ayah. Kauri juga merasa bahwa Lina alias ibunya agak keterlaluan. Tetapi Lina adalah ibunya. Dan dia hanya bisa pasrah. Oh, itu, tidak apa-apa. Kata Ariel acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar tidak keberatan? Ini mobil yang kamu beli sendiri. Kata Kauri. Orang tuamu adalah orang tua saya juga. Saya menghormati mereka. Tentu saja aku tidak keberatan. Kauri mendengar ini. Dan hatinya menjadi semakin tidak adil kepada Ariel. Dia menderita lebih sedikit keluhan di rumah selama 3 tahun terakhir. Tetapi tidak mengeluh sama sekali. Dan sebaliknya dia tetap memperlakukan orang tuanya sangat baik. Ini hampir makan malam. Jika kamu tidak keberatan, bantu aku mengeluarkan mangkuk dan sendok, kata Ariel. Kauri membantu pekerjaan itu. Pasangan tua itu tidak tahu kapan mereka akan pergi untuk mempelajari mobil baru itu lagi. Hanya Kauri dan Ariel yang ada di meja makan. Apakah kamu tahu cara bermain piano? Kauri merasa perlu bertanya dengan jelas. Apakah kamu tahu? Ariel berkata sambil tersenyum. Kemarin. Itu benar-benar kamu. Kauri memandang Ariel dengan curiga. Kamu tidak berpikir bahwa selebritas internet di mulut Lucy adalah aku? Kata Ariel. Sepertinya itu benar-benar bukan kamu. Kauri merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia berharap orang itu adalah Ariel. Mungkin setiap wanita memiliki impian sebagai putri. Dia juga berharap dia memilikinya. Mimpi seorang putri pangeran yang menarik perhatian. Setelah makan, keduanya menonton TV di sofa sebentar dan kembali ke kamar tepat waktu pada pukul 8:30. Keesokan harinya, Ariel mengantar Kauri ke kantor dan setelah itu dia pergi. Pemilik komisaris mengawasi dari kejauhan. Dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Bukankah ini baru saja membeli mobil baru kemarin? Mengapa Anda mengendarai motor tua lagi hari ini? Setelah mengantar Kauri, Ariel membawa Toyota ke dealer mobil bekas dan menjualnya, dan kemudian naik taksi ke toko Audi 4S. Sales yang kemarin.
bangun untuk menyambut Ariel segera setelah melihat Ariel. Mereka baru saja membicarakan topik ini. Banyak orang mengira Ariel tidak akan datang untuk mengendarai motor, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar datang. Saudara Ariel datang sangat awal. Apakah masih ada mobil di Audi A6? Ariel bertanya. Penjual itu sangat gembira dan bertanya juga, apakah kakak Ariel punya teman yang ingin membeli mobil? Tidak, aku yang akan membelinya lagi, kata Ariel singkat. Ya, masih ada, kata sales itu. Kalau begitu saya akan membelinya satu lagi, kata Ariel. Satu lagi, satu lagi. Sales itu bingung. Bukankah dia baru membelinya kemarin? Mengapa menginginkannya lagi hari ini? Meskipun mobil itu habis dipakai, tidak akan habis dalam satu hari dan rodanya hilang. Tidak seperti makanan, sekali beli makan langsung hilang. Saudara Ariel, apakah Anda ingin yang lain? Tanya si penjual tidak percaya. Nah, mobil yang saya beli kemarin aku hadiahkan. Jadi aku mau satu lagi. Penjual itu memandang Ariel. Harga mobil ratusan juta. Dan dia menghadiahkannya begitu saja. Sales itu kaget. Dan dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa Ariel itu. Bagaimana mungkin orang kaya dan tiran seperti itu tidak terlihat sama sekali? Ketika penjual lain mengetahui bahwa Ariel telah menghadiahkan mobilnya kemarin, dan ketika Ariel kembali ingin membeli mobil lagi hari ini, mereka terkejut bahwa seharusnya mereka menyambut Ariel kemarin. Mereka menyesal. Jika mereka mau berdiri untuk menyambut Ariel kemarin, mereka tidak akan kehilangan pelanggan sebesar itu. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki keberuntungan. Ini pelajaran. Jika ada tamu yang datang di masa depan, Anda tidak boleh memandang rendah dengan menilai pakaiannya. Orang kaya banyak tidak berpakaian mahal. Dan itu adalah orang kaya yang asli. Dan sekarang di depan mereka, ada seorang miliarder dapat menghadiahkan Audi A6 dengan santai. Ini adalah orang kaya yang sebenarnya. Halo. Ariel menyapa sales yang kebingungan. Ya Pak, maaf. Sales itu kaget. Dia berpikir terlalu lama. Saudara Ariel terlalu rendah hati. Dan mohon untuk tidak menyalahkan kami tentang masalah kemarin. Langkah yang sama. Mobil dibeli dan Ariel pergi. Tetapi sebelumnya, ada masalah yang sangat serius. Bagaimana menjelaskannya kepada Kaori? Dalam 3 hari ini, menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah. Dan dia sudah mengatakan bahwa dia hanya punya sedikit uang pribadi. Ariel berpikir lama, dan pergi. Bersambung.